Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitma Wulandari, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Ya, langsung saja. Adapun soal pertama yaitu kemukakan pendapat Anda tentang pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini guru dan dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ya, baik. Menurut saya pembinaan dan pengembangan bahasa itu sangat erat kaitannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika seorang guru atau dosen membina peserta didik atau mahasiswa dengan menggunakan bahasa yang baik, dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna, mudah dimengerti oleh peserta didik dan mahasiswa, maka bahasa yang diucapkan oleh seorang guru, oleh dosen akan diserap baik oleh mahasiswa atau peserta didik tersebut. Dan setiap bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang mudah dicerna yang dilontarkan oleh guru maupun dosen pasti akan ditiru juga oleh peserta didik maupun dosen maupun mahasiswa. Nah, ketika kita sebagai guru, kita sebagai dosen harus kiranya menggunakan bahasa yang baik, karena ketika kita menggunakan bahasa yang baik, tidak secara langsung kita itu sebenarnya memperkenalkan bagaimana caranya kita berbahasa yang baik, sehingga seorang peserta didik dan mahasiswa juga menyimpan atau mengaplikasikan pada dirinya bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik, sehingga perkembangan seorang peserta didik, seorang mahasiswa itu perkembangannya dengan menggunakan bahasa yang baik itu sangat luar biasa tentunya. Jadi ketika kita membimbing mahasiswa ataupun peserta didik, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Jadi ketika kita membimbing peserta didik, tentunya peserta didik juga akan menangkap bagaimana menggunakan bahasa yang baik, sehingga peserta didik ataupun mahasiswa mengalami perkembangan, mengalami pengembangan bahasa dan menggunakan bahasa yang lebih baik, karena dari pembinaannya sudah mencontohkan bahasa-bahasa yang baik, memperkenalkan bahasa-bahasa baik, sehingga mahasiswa ataupun peserta didik juga mengaplikasikan pada dalam dirinya. Baik, selanjutnya soal kedua yaitu berikan contoh konkret pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga. Baik, contoh pembinaan dan pengembangan bahasa dalam ruang lingkup keluarga. Contohnya yaitu bahasa ibu. Bahasa yang pertama kali seorang anak dengar, bahasa yang pertama kali seorang anak lihat yaitu bahasa ibu. Mengapa saya mengatakan bahasa ibu? Karena seorang anak tentunya yang pertama kali ia lihat berbicara, ia dengar berbicara adalah ibunya. Jadi seorang ibu itu harus menggunakan bahasa yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, karena ketika seorang ibu mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata, mengucapkan bahasa yang tidak baik, tentu saja seorang anak akan meniru apa yang orang tuanya, apa yang ibunya katakan. Karena orang yang pertama kali anak lihat berbicara, orang yang pertama kali ia dengar berbicara adalah ibunya. Jadi kita sebagai seorang ibu itu harus benar-benar
menjaga bahasa kita ketika kita berada di hadapan anak. Apalagi ketika anak yang masih dini sekali, masih belia. Tentunya itu anak-anak pasti akan menirukan bahasa-bahasa, kata-kata yang dikeluarkan oleh ibunya, karena ibunya adalah cerminan dari anak-anak itu. Apa yang dilakukan ibunya, apa yang dikerjakan ibunya, apa yang diucapkan ibunya, tentu saja anak itu pasti akan menirukan semua yang ada pada diri ibunya. Contohnya ya seperti itu, bahasa yang digunakan ibunya. Ketika ibunya sering menggunakan bahasa Indonesia dalam rumah, maka anak juga akan mengikuti bahasa ibu, akan menggunakan juga bahasa Indonesia. Namun ketika ibu sering menggunakan bahasa daerah dalam rumah, maka seorang anak juga tentunya akan mengikuti ibunya dengan menggunakan bahasa daerah. Makanya kita sebagai ibu, sebagai orang tua, wajib memperkenalkan kepada anak kita bagaimana caranya berbahasa Indonesia yang baik, menggunakan bahasa yang baik. Bukan berarti ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia yang baik, kita tidak mengajarkan juga anak kita menggunakan bahasa daerahnya. Tentu saja kita juga perlu mengajarkan bahasa daerah kepada anak kita. Namun yang lebih dahulu itu adalah bahasa Indonesia, karena sekarang orang ketika tidak memahami bahasa daerah antar daerah lain, bahasa yang digunakannya itu bahasa Indonesia. Jadi seorang ibu itu sangat wajib memperkenalkan bahasa Indonesia dalam rumah, karena anak-anak itu selalu bercermin ke ibunya seperti itu. Itulah jawaban dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.